Ketika kamu menjadi orang yang pemangku jabatan, kamu menjadi pemimpin, dalam kamu membantu orang itu mungkin akhirnya kamu bisa bantu persen, tapi kalau kamu dalam kekuasaan kamu bisa bantu banyak orang. Bagaimana mengembalikan citra PMI yang saat itu sedang jatuh. Banda Aceh itu memang sebenarnya sangat complicated. Jadi di mana Banda Aceh itu sebagai epicentrumnya Aceh, tapi tidak dapat membuat menjadi magnet sebagai orang-orang daerah yang di luar kota Banda Aceh itu mendapatkan kegiatan, kehasilan, pendidikan yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Calon wali kota Banda Aceh, gimana Bang? Udah dapat dukungan dari siapa aja Bang? Boleh di-spill? Sobat Golkar 2024, kembali lagi dengan saya Farah Diba di Golkar 2024 Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu jauh, spesial dari ujung barat Indonesia, Kota Banda Aceh. Selamat siang Bang Hekal. Selamat siang. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Baik. Aktivitas lancar ya Bang ya? Masih lancar. Masih lancar. Penuh perjuangan. Luar biasa. Hari ini kita bakal ngulik-ngulik terkait Bang Hekal nih Sobat Golkar. Jadi buat teman-teman mungkin baru melihat sosok ini, tapi beliau ini sudah dari lahir nih di Partai Golkar loh. Oke, Bang Hekal Ahmad Asri, tokoh muda Aceh yang kini dipercaya sebagai wakil ketua ketua dan Kadris dan keanggotaan di Partai Golkar Banda Aceh ya Bang. Oh provinsi, luar biasa. Bang, gimana nih Bang, kemarin ada nggak momen-momen spesial atau momen-momen unik selama pemilu 2024 yang mungkin bisa di-share ke teman-teman Sobat Golkar? Iya sih, sebenarnya seru ya pileg ya. Karena merubah kebiasaan yang biasanya pedagang kopi ya kan. Pedagang kopi jadi politisi. Walaupun proses organisasinya memang udah berjalan dari dulu. Tapi ya momen-momen serunya itu pasti banyak. Dan pengalaman-pengalaman di kampanye itu memang bagi kami sesuatu yang baru, tapi ada suka dan dukanya. Karena pastinya capek banget gitu kan, ceritanya pasti capek banget karena sebelumnya nggak pernah bagaimana sih sebenarnya jadi caleg itu. Dari dulu jadi tim ses ya kan, dari dulu jadi tim ses tiba-tiba jadi caleg nih. Tapi yang pastinya pasti seru, pengalaman menariknya itu mulai dari ya ibu-ibu ya kan, yang paling seru kan ibu-ibu nih ya kan, semangatnya ibu-ibu semangatnya luar biasa kan. Kalau ibu-ibu nih ada yang ya kalau bahasa Aceh tuh lega tat go beda tat go kan, banget itu maksudnya Sobat Golkar gitu ya kan. Jadi sering dicubit-cubitin pipi ya kan. Jadi ya memang keseruannya itu sampai yang paling ekstrim itu pernah sekali tim ses itu kan maulid. Kalau di sana di Banda Aceh itu ada kegiatan maulid. Jadi kita tuh merayakan maulid itu biasanya ada yang malam. Nah kebetulan waktu itu habis maghrib, tiba-tiba belakangnya pada ustadz ulama-ulama di belakang tiba-tiba nyuruhin kita ke imam. Dari ustadz ulama ini nyuruhin kita berdiriin ke imam. Saya bilangin, yakin saya ya, yakin yang gedak-geduk itu ya tim ses. Waduh bisa nggak ya gitu. Tapi alhamdulillah karena kepercayaan pede aja alhamdulillah. Jadi kampung itu jadi semua mantep ya ternyata bisa ya jadi imam gitu. Ya memang paling takut itu kan ketika jadi pemimpin jadi imam. Iya, betul. Jadi agak gimana gitu apalagi di belakang kita orang-orang yang paham agama. Ya gitu-gitu. Seru, tapi kita pasti banyak kasih gimmick-gimmick lucu, banyak hadiah-hadiah kecil-kecil yang memang apabila mereka bisa kasih jawaban atas pertanyaan kita yang memang bentuknya kalau di anak muda tuh saya banyak tanyain tentang Korea kan sesuai dengan zaman ya. Betul. Kalau zamannya kami ini anak muda, tanyainnya kalau sama anak-anak muda tuh film favorit Korea apa sih ya, jadi ntar kita kasihin. Walaupun padahal kita nggak tahu juga. Jadi gitu-gitu seru lah pokoknya. Seru. Hal baru ya Bang ya. Hal baru. Luar biasa. Bang, sebagai ketua bidang kaderisasi dan keanggotaan nih Bang, tentu kan ini bukan jabatan yang mudah ya diemban oleh Bang Haikal.
Kira-kira Bang bisa nggak diceritakan gimana proses dari awal hingga akhir Abang bisa ada di posisi itu nih? Gimana nih, kita penasaran nih. Ya, memang di awal banget itu proses kami itu di kader oleh Golkar ini dari desa memang. Jadi di tahun 2008 itu ada namanya karakter des. Jadi pendidikan karakter tingkat desa yang memang tujuannya untuk menjadi kader-kader partai. Nah, walaupun baru masuk kuliah udah masuk partai sebenarnya. Pendidikannya partai sehingga TOT diikutin ke tahapan selanjutnya, TOT di provinsi, sehingga waktu itu ya kayak di Bayan. Makanya kalau kader Golkar tuh rata-rata militan, kenapa di Bayan. Jadi memang prosesnya itu panjang dari bawah sehingga kita juga gabung di beberapa ormas. Salah satunya kalau dulu paling sering Soksi ya, waktu zaman Pak Adai. Kita pernah gabung di Soksi, terus sekarang sama Mas Dev kebetulan di Kosgoro. Dan sempat juga waktu itu aktif di AMPI waktu masih zamannya Mas Dito. Jadi AMPI dari Banda Aceh provinsi waktu itu Munas Mas Dito. Alhamdulillah masuk salah seorang wasekjen waktu itu di tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi pas nikah kebetulan karena aktif di Jakarta, jadi ya diajakin gabung di kepengurusan waktu itu. Perjalanan panjang memang dalam struktur Golkar. Dari Biro pertama kita banyak bikin event. Ya walaupun tadi Kak Diba bilanginnya darahnya darah Golkar, sama gitu, darahnya darah Golkar. Dari belum lahir udah makan beras Golkar dari dulu. Jadi memang dari Biro, dari anggota Biro pelan-pelan naik jadi wakil bendahara. Terus kontribusi lagi tiba-tiba naik wakil sekretaris dalam pengurusan selanjutnya. Dan waktu itu karena Golkar ini kalau kata Pak Ical the party of idea. Jadi partai yang melaksanakan ide dan gagasan ini kan adanya sama anak muda. Nah, karena waktu itu sedang adanya reshuffle dalam kepengurusan, maka ketua saat ini mempercayakan bahwa ya Golkar ini mesti baru, mesti anak muda yang pegang. Kayak di Jakarta kan asik-asik tuh. Bener. Tokoh-tokohnya. Ada under 40 ya, ada under 40 ya. Anak muda semua. Apalagi sih memang kita masih di bawah 35 malah ya, 35. Masih muda banget Dia masih banyak belajar. Ya pastinya minim pengalaman, tapi kalau kader Golkar sih biasanya yang memang dari bawah itu militansinya bagus. Biasanya ya. Akhirnya waktu itu pernah ikut di KNPI sehingga direkomendasi untuk ikut Lemhanas pernah di 2014. Jadi kader Golkar tuh memang rata-rata pendidikannya bagus, kaderisasinya bagus setiap tingkatannya. Gitu. Tapi Bang tadi kan juga di spill kalau Abang tadinya usaha kopi nih. Nah, kenapa akhirnya memilih benar-benar untuk terjun ke dunia politik, walaupun memang dari awal kan sudah tahu nih rasanya dunia politik, tapi kan nggak melakukan politik praktis nih gitu. Akhirnya kenapa Bang memilih terjun ke dunia politik beneran? Ya, memang karena kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini jadi candu ya, karena patokan kami dalam berkegiatan sosial ini adalah sebenarnya ada sebuah hadis khairun nasi anfa'uhum linnas, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Nah, karena dididik dari keluarga yang agamais di rumah, kami berpikir ketika kami pernah memegang satu organisasi sosial, ya enak ya ternyata bisa menjadi fasilitator daripada anak muda, daripada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kita. Nah, sekali lagi kita bisa, kenapa enggak? Dan kalau kita pun nggak bisa, kita cari cara bagaimana kita bisa meringankan atau membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi sebenarnya sih karena candu pengen satu kebaikan menimbulkan kebaikan yang lainnya. Nah, jadi candu, jadi pengen lagi bantu gitu. Jadi kita kelompok kita tuh dari dulu pas Covid juga kita tanpa embel-embel organisasi enak ya kita bantu. Nah, waktu satu hari dipanggil tuh sama ayah kan, kamu maju DPR katanya. Wah, ngapain saya bilang? Ngomong-ngomong ayahnya Bang Hekal ini juga politisi senior di Banda Aceh, di Aceh ya Bang ya, luar biasa. Terus Bang? Di DPR? Enggak, kan bisa di ini aja bantu orang, kan nggak mesti di DPR. Katanya beda. Feel-nya beda ya Bang? Feel-nya beda. Ketika kamu menjadi orang yang pemangku jabatan, kamu menjadi pemimpin, dalam kamu membantu orang itu mungkin akhirnya kamu bisa bantu
person to person. Tapi kalau kamu dalam kekuasaan kamu bisa bantu banyak orang. Salah satunya jadi terpikir ya juga ya. Sekarang ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan warung kopi, kawan-kawan lagi gak ada kerja, ya kan? Jadi sayang juga ya, walaupun orang Aceh kebiasaannya ngopi dulu dari pagi ke pagi, ya kan? Luar biasa. Tapi Bang, ngomong-ngomong soal aktivitas sosial nih Bang, Bang Hekal ini juga sebagai ketua Palang Merah Indonesia Bang di di Aceh ya? Banda Aceh. Oh, Banda Aceh. Berarti nanti sampai tahun 2027 bukan? Iya. Nah Bang, gimana nih Bang selama sebagai ketua Palang Merah Indonesia, kemudian tadi Abang juga udah share alasan kenapa untuk terjun ke dunia politik karena adalah kegiatan-kegiatan sosial tadi juga Bang. Akhirnya gimana nih Bang momen-momen atau apa ya pengalaman Abang selama sebagai ketua PMI? Ya memang PMI ini waktu kami kebetulan memangku jabatan ini, dipercayakan jabatan ini dari tahun 2023, memang keadaannya dalam nggak baik. Jadi banyak masalahnya, mungkin ya pasti banyak lah terdengar isunya. Tapi alhamdulillah kami dan pengurusan, jadi nggak kita sendiri kepengurusan ini yang sepakat bagaimana mengembalikan citra PMI yang saat itu sedang jatuh. Jadi rata-rata saling bahu-membahu. Nah, kekompakan tim dalam kepengurusan, karena pengurus PMI ini nggak banyak. Setiap tingkatan tuh berbeda. Paling banyak tuh DPP pusat itu sekitar 17. Kalau provinsi 15 sampai 17, kabupaten kota 15 paling banyak orang kepengurusan. Jadi dalam kita manage kepengurusan, idenya, gagasan mereka itu yang penting kita terima. Nah, apapun yang memang ya genrenya anak muda. Jadi biasanya kalau PMI itu dipegang sama orang tua, ini rasa anak muda. Rasa anak muda itu dari awal kita pimpin, waktu itu kebetulan ada gempa Turki. Nah, jadi kita bikin event musik. Nah, itu nggak pernah dilakuin sama PMI sebelumnya. Jadi kita menarik partisipasi masyarakat, kolaborasi sama seniman. Ya kita bikin event gitu, event amal. Jadi donasi itu kita terima dan kita sumbangkan ke Turki saat itu melalui PMI pusat. Jadi kita ya ramai-ramai anak muda sih banyaknya. Terus kita bikin event jalan santai karena Banda Aceh kan hiburannya kurang, ya kan? Jadi kalau ngopi ya pasti kopi-kopi aja. Dan orang Aceh males banget jalan kaki Bang. Jangan malas jalan kaki. Nah terus kita bikin event jalan santai. Kita minta waktu itu para donatur itu untuk menyumbangkan hadiah. Nah sambilan memang kita kebetulan di Aceh itu sebagai penyedia darah untuk seluruh Aceh. Jadi PMI Banda Aceh, karena PMI provinsi nggak punya OTD, jadi rumah sakit rujukan itu ada di Banda Aceh. Jadi yang memikirkan darah untuk pasien yang ada di rumah sakit Aceh itu ya PMI Banda Aceh. Jadi yang mana memang kita fokusnya menyelamatkan nyawa lebih banyak ya gitu. Jadi ya dari itu ternyata tengah-tengah malam tuh pernah ditelepon, Pak anak saya butuh darah, dapat nomor telepon dari jam 2 pernah. Jadi ya memang udah konsekuensi kita sebagai ketua, kadang kala pasien itu lebih puas dia itu nerima telepon, dia nelpon langsung kepalanya, padahal ada nomor call centernya, tapi dia nelpon, Pak, oh ya udah sebentar saya cek. Nah, jadi kita juga tetap konfirmasi ke call center sehingga ya besoknya dia bilangin, oh Pak terima kasih, ya kita jadi bahagia ya, jadi kepuasan tersendiri ya Bang, senang sendiri ya, walaupun misalnya ada juga berita dukanya Pak, alhamdulillah kemarin terima kasih banyak. Tapi keluarga kami ya belum terselamatkan, nah banyak gitu lah. Nah dari itulah kita pengen PMI ini menjadi bagian daripada masyarakat seluruhnya. Jadi seru sih sebenarnya megang PMI-nya. Relawannya banyak. Relawannya banyak karena setiap tingkatan. Jadi dari sekolah ada SD, ada SMP, ada SMA, ada kuliah, ada, dan sekarang kita udah bentuk itu. Setiap desa itu ada relawan. Jadi zaman kita itu tersebar berarti ya Bang. Tersebar. Jadi karena memang kemarin sempat kunjungan dari Bulan Sabit Merah Perak
mereka itu satu rumah bahkan satu orang yang paham terhadap pertolongan pertama. Nah, target kita juga kayak gitu. Kita pengen Banda Aceh itu sebagai tempat yang nantinya karena Banda Aceh kan banyak makanan enak ya. Iya. Kulinernya jadi Sobat rentan Golkar. penyakit jantung ya kan. Betul. Jadi mesti tahu masyarakat Banda Aceh minimal setiap rumah itu mengerti cara pertolongan pertama sih. Itu targetnya ke depan. Mudah-mudahan Luar insyaallah. biasa, semoga diperlancar ya Bang ya. Amin. Ini ngomong-ngomong soal makanan enak nih, kita cobain dulu nih kopi enak Oh. juga nih Bang. Kopi pilihanku dari diskusi kopi Sobat Golkar. Ini tuh kopi susu ya. Kopi susu. Boleh dicoba Bang? Oh iya. Izin ya. Silakan. Mau pakai es Bang atau langsung? Kayaknya langsung sih aja. ya. Beuh. Luar biasa sih, Bang. Seger ya? Enak nih rasa kayak kalau di Aceh tuh ada sanger. Sangar. Sama-sama ngerti. Sama-sama ngerti. Itu kenapa Bang filosofi sanger itu Bang? Filosofinya itu jadi zaman dulu itu ada mahasiswa. Iya. Mahasiswa ini kalau dia mau ngopi pakai susu tuh mahal. Jadi dia bilangin sama pelayan warung kopi, kopi shop, Bang, taruhin kopi, susu, sama gula. Susunya sedikit aja untuk baunya aja katanya. Jadi sebenarnya sanger tuh kopi, susu sama gula. Jadi supaya kalau minum kopi susu mahal. Jadi susunya sebagai warna aja. Oh, jadi dengan harga yang lebih murah sanger, juga. Dengan harga yang lebih murah. Kalau kopi susu kan pasti mahal. Kalau tambah gula kan lebih murah. Iya betul. Jadi yaudah. Sanger lah Bang, sama-sama ngerti. Sama-sama ya. ngerti jadinya. boleh. Oke Bang, kita lanjut. Ngomong-ngomong soal kota Banda Aceh nih Bang. Seru nih. Seru. Ngomong soal kota Banda Aceh gimana nih menurut Bang Hekal? Pandangan Abang nih terkait kota Banda Aceh, apakah ada problem-problem yang harus diselesaikan atau mungkin tantangan-tantangan yang harus diselesaikan? Ya, Banda Aceh itu memang sebenarnya sangat complicated. Ya, jadi di mana Banda Aceh itu sebagai epicentrumnya Aceh, tapi tidak dapat membuat menjadi magnet sebagai orang-orang daerah yang di luar kota Banda Aceh itu mendapatkan kegiatan, penghasilan, pendidikan yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Hampir sama kayak misalnya orang dari Jawa pengen ke Jakarta. Nah, begitu juga sebenarnya di Banda Aceh. Banyak orang yang dari dalam pedalaman, dari Singkil, semuanya itu kuliahnya di Banda Aceh dan ingin mengadu nasib di Banda Aceh. Nah, problema yang paling sangat saya ini ya itu sebenarnya dia tidak bisa menjadi jembatan kepada para masyarakat yang memang ingin hijrah ke Banda Aceh. Jadi itu bagi kami salah satu masalah ya sebenarnya. Nah, masalah-masalah lainnya yaitu mungkin ya di para wisatanya yang memang saat itu terdengar sedikit serem padahal enggak. Iya, betul. Enggak. Kan di Pak Iya. ada gitu ya. Oh, enggak. Kalian harus coba ke Sabang guys. Sabang seru tuh. Seru. Jadi banyak hal sih. Jadi karena memang kita anak muda, memang tempat mereka itu menyalurkan bakat itu kurang. Jadi banyak hal yang memang menjadi perhatian bagi kota Banda Aceh. Nah, simpul-simpul inilah yang mengakibatkan kita sendiri sebenarnya dari awal pileg kemarin pengen menjembatani anak-anak muda masyarakat yang memang butuh kepastian terhadap kegiatan harian mereka. Jadi nggak cuma dari ngopi pagi sampai pagi, betul. tapi bagaimana kopi dari pagi sampai ke pagi Ngopi itu bisa produktif ya Bang harusnya. bermanfaat. Iya. Betul. Sempat bermanfaat waktu sibuk Bitcoin. Oh, iya. Kan banyak orang ketipu ya Iya, kan jadinya. Tapi itu persentase orang ngopi bermanfaat itu banyak. Iya. Jadi kualitasnya ada mereka. Nah, mereka walaupun di warung kopi tapi mereka itu bisa beradaptasi dengan lingkungan mereka. Nah, yang ikut-ikut yang Bitcoin itu yang lumayan kemarin penghasilan mereka walaupun duduk-duduk ya lepas lah kopi-kopi, lepas lah beli-beli rumah gitu maksudnya. Enggak gitu. Gede dong kalau itu. Ya kan, jadi gitu. Jadi mudah-mudahan ya kedepannya harapan kita bagaimana
Banda Aceh ini benar-benar bisa menjadi miniatur bandar sebenarnya, bandar perdagangan kembali itu. Karena kemarin katanya sempat yang bikin orang-orang takut untuk liburan ke sana tuh yang tadi abang bilang serem gitu, katanya. takut dicambuk, takut apa? Kalau cewek harus pakai kerudung, Rok. iya rok, terus udah nggak boleh pakai pakaian yang minim gitu. Itu gimana bang? Sebenarnya nggak gitu. Ya kan di bar. Nggak apa-apa tanya sama ahlinya nih, biar lebih Tapi percaya. kasus seram itu sih Banda Aceh terbuka karena dia memang sebenarnya dari dulu tuh ya mereka ini ya kalau bahasa sekarang hub ya, tempat bandar ya, bandar, tempat berdagang, ya, tempat segala hal, tempat orang bertemu, tempat orang memulai aktivitas. Jadi nggak seseram yang disampaikan mungkin ya pernah di berita beberapa waktu yang lalu, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Banyak juga anak-anak muda yang komunitas dancer aja ada loh. Iya. Dan keren loh, komunitas dancer sekarang aja keren. Padahal tadinya katanya nggak boleh ya, nggak sesuai boleh, syariat nggak segala sesuai macam. syariat. Iya, betul. Tapi sekarang jangankan di Banda Aceh, di kabupaten-kabupaten lain juga banyak udah komunitas dancer yang mungkin dianggapnya kan kalau dancer gimana gitu ngedance ya Cuman kan bisa disesuaikan dengan syariah ya bang. Iya, tapi sekarang ada satu orang tuh yang sekarang di TikTok tuh sempat viral. Wah, dia hebat TikToknya sampai dia hebat dance-nya itu sampai ke luar negeri bahkan. Wow, Dia luar biasa. ikut terus. Berarti sebenarnya tuh syariat itu nggak menutup Iya, syariat itu nggak menyeramkan menyerang itu. itu. Oke. Berarti branding di media aja nih yang perlu kita luruskan ya, Tapi sobat kan Golkar. persoalan syariat itu kan persoalan pribadi masing-masing Betul, sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga diri kita kan itu. Tujuannya sih itu. Luar biasa. Bang, kalau potensi anak muda di sana tadi sudah kita bahas juga ya bang, luar biasa. Berarti memang anak-anak muda Banda Aceh ini sebenarnya berpotensi, cuman memang butuh wadahnya. Iya. Mereka ini butuh media yang memang aku mau ngembangin usaha aku ini gimana ya. Aku misalnya punya UMKM ini ya, aku punya kreativitasan aku ini ya, aku mau nyalurin kemana? Itu enggak ada. Yeah. Tapi bagaimana nantinya ya persoalan ke depan itu ya itu kita itu harus mampu menjembatani ya generasi kita. Betul. Generasi kita ya generasi anak muda jadi kan. Jadi yang tahu selera anak muda ya anak muda. Bener. Nggak mungkin. Berarti siapa ya bang maju pilkada? Masih rahasia. Masih rahasia. Tapi saya sempat dengar sih beberapa dan sempat ngecek juga ini nama Bang Hekal nih mulai muncul nih di Banda Aceh sebagai calon wali kota Banda Aceh. Gimana bang? Udah dapat dukungan dari siapa aja bang? Boleh di-spill? Kita kan masih menunggu arahan ketua umum ya. Tapi kemarin sempat ketemu ketua umum ya bang ya? Iya, sempat diskusi persoalan Aceh sih sebenarnya awalnya. Terus kita ngelaporin bagaimana situasi di Banda Aceh. Iya. Ya, bagaimana kondisi politik, bagaimana kondisi ekonomi kan. Kalau ketum kan fokusnya di KEK tuh, karena beliau ketua KEK, Menko Ekonomi. Jadi kita pengennya Banda Aceh itu memang roda ekonominya jalan. Bisa jadi kalau sejarahnya itu kan Banda Aceh ini kota bandar ya, dia bisa nukar barang rempah-rempah dari dulu misalnya dari Kabupaten mana dia nurunnya tuh ke Banda Aceh. Jadi pasar dagangnya itu ya Banda Aceh. Banda Aceh baru menyuplai ke negara-negara lainnya. Nah, memang secara geografis kan sebenarnya kalau minusnya ya karena letak di ujung Sumatera pasti agak jauh kelihatannya ya kan. Tapi kalau misalnya secara geografis juga dia ini adalah pintu masuk dari dunia luar, negara luar mana aja. Bang, tapi kemarin saya baca Bang Hekal dapat sempat ketemu Pak Yusuf Kala. Gimana tuh Bang? Ngelapor kan kebetulan ketua umum kita di PMI ngelapor terkait masalah tadi kan kita aktif di bidang sosial tuh jadi ada sesama PMI ya. Sama PMI. Betul. Jadi kita pinginnya sih ngelapor bahwa bagaimana perkembangan PMI sih selama ini, bagaimana dari ya tanggapan masyarakat selama ini. Hingga sebenarnya kita minta bantu ke Pak JK juga. Kemarin Banda Aceh itu rumah sakit rujukan tuh ada di Banda Aceh. Dan anak-anak cancer, anak-anak thalassemia itu ketika mereka mau terapi
mereka itu mesti biasanya appointment dulu berjanji min 1H dan besoknya baru tindakan. Nah rumah singgah itu jauh, mereka rata-rata nggak mau pulang ke rumah singgah, jadi mereka lebih mending tidur di bawah tangga. Nah kita ngelapor Pak JK bahwa sayang nih ada 600-an orang sakit yang memang rata-rata setiap bulannya tuh bolak-balik tuh ke rumah sakit hanya untuk terapi. Jadi kita pengen karena di PMI Penyalahan kita minta bantulah bisa bikin rumah singgah, sehingga karena dekat banget memang cuman batasan pagar aja ke tempat mereka terapi. Setidaknya mereka terbantu ya. Jadi Bang? mereka terbantu. Betul. Berarti udah dapat dukungan dari Ketum dan Pak JK ini Bang. Belum, masih kita serai. Mudah-mudahan kalau Pak JK Ketum ya respon baik ya, respon alhamdulillah baik, ya. Insyaallah mudah-mudahan. Tapi kalau partai lain Bang? Partai lain yang memang dari awal sih sebenarnya Demokrat ya. Demokrat memang udah memberikan surat tugas dari awal untuk membangun koalisi. Ya saat ini masih juga menunggu kelanjutannya rekomendasi. Oke, kita doakan semoga lancar ya Bang ya. Tapi Bang Haikal ini udah siap nih untuk memimpin Kota Banda Aceh dengan semangat baru anak muda. Iya, semangat anak muda lah ya. Semangat anak muda, luar biasa. Kita doakan yang terbaik ya Bang untuk rencana-rencana ke depannya. Oke Bang, tadi kita udah yang serius-serius, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih santai nih Bang. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Saya harap bisa dijawab cepat ya Bang. Agak dak-dikduk juga nih. Dak-dikduk. Oke Bang, kita mulai ya. Yang pertama, kuah blangong atau kuah pli? Ini dua-duanya enak nih. Dua-duanya. Ya blangong. Blangong. Kuah blangong itu boleh Bang dijelasin dulu Bang. Oh kuah ya, blangong itu apa? kuah blangong itu kuah khas kari Aceh Raya. Nah, jadi memang kuah blangong ini ada tipe-tipenya juga. Jadi kalau kuah yang paling terkenal tuh kuah khas kuah kari kambing Aceh Raya, Aceh besar, yang memang dia ya isinya daging kambing dengan rempah-rempah Aceh, dengan dengan sedikit ya bumbu-bumbu tradisional betul banyak ya kan. Jadi banyak bumbu. Itu yang bikin nikmat Bang. Itu yang bikin nikmat. Pokoknya ini PON kan ke depan Banda Aceh kan. Kasih itu. Wah, wajib itu. Kalau sebelum tanding kayaknya mesti kasih kuah blangong dulu. Luar biasa. Biar semangat. Ya. Jadi, ayolah ke Aceh kan. Aceh kan banyak makanannya pasti enak. Iya, kulinernya luar biasa Sobat Golkar. Oke Bang, yang kedua, sanger atau teh tarik? Sanger lah. Sanger kopi ya. Kopi lah. Aceh kopi luar biasa. Ya mungkin teh tarik buat cewek-cewek yang gak terlalu suka kopi kali ya. Iya, kopi. Kue timpan atau kue boy? Timpan itu boleh dijelaskan lagi Bang? Timpan itu dasarnya tepung sama pisang. Dibalut di daun pisang. Dibalutin sama daun pisang. Isi dalamnya tuh serikaya. Tapi serikaya khas Aceh. Beda jadi rasanya. Beda rasanya. Ya, luar biasa. Berhubung Aceh ini pantainya bagus ya Bang, luar biasa. Gunungnya juga. Jadi pilih gunung atau pantai? Kalau saya karena off-roader gunung lah. Gunung. Beda nih, jawabannya beda dari yang lain nih Sobat Golkar. Karena off-roader gunung nih. Karena memang beda ya kalau di gunung tuh. Gunung itu lebih tenang. Lebih tenang. Ya walaupun nanjak-menanjaknya juga capek di awal ya. Kalau di pantai nggak ada gunungnya. Tapi kalau di gunung ada airnya, ada sungainya. Itu yang luar biasa. Dapat dua-duanya jadinya. Dapat dua-duanya. Nah, pengusaha atau politisi? Dua-dua boleh nggak? Oke. Kalau saat ini ya politisi. Saat ini politisi. Yang terakhir nih Bang, eksekutif atau legislatif? Eksekutif sih. Eksekutif, luar biasa Sobat Golkar. Bang Haikal, terima kasih banyak Bang Haikal atas waktunya. Semoga bisa menginspirasi Sobat Golkar yang lain. Sobat Golkar, terima kasih. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Salam Golkar 2024.